berdirian, persoalan ini harus ditangani dengan benar, jangan dianggap sebagai ecek-ecek. Ini persoalan yang mengerikan. Nanti bisa menjadi perang saudara secara melus, karena berkaitan dengan sara, isu sara, suku, agama, ras, kepercayaan. Ini orang-orang Arab kafiran dari Yaman itu sering anti Cina. Itu ras. Coba kalau orang Cina ngomong juga sama, anti Arab. Nah, mereka sama-sama pendatang, sama-sama imigrasi, sama-sama imigran. Tidak ada bedanya, mereka itu pendatang. Makanya mulai penanganan dengan cara benar. Kapolri juga harus bertanya yang benar kepada seseorang atau kelompok atau lembaga yang mengerti persoalan ini. Karena pertarungan antara mazhab ini sudah ada sejak zaman lama. Hanya saja orang NU itu masih melihat sebutin keturunan Nabi yang ada di Indonesia. Karena kebaikannya membawa suudon, membawa husnudon kepada orang-orang yang diakui sebagai keturunan Nabi. Ya, yang diakui sebagai keturunan Nabi. Ya, celakanya orang menipu kan ada batas. Ini kalau mengaku saya anak turunnya Soekarno masih wajar. Karena orang Indonesia, rakyat Indonesia, Jawa, dan presidennya juga semua, ya kan? Bapak revolusi dan menggerakkan semua rakyat dan rakyat merasa bersama dia. Itu masih ada wajar. Meskipun tidak ada keturunan sebenarnya. Saya anak turunnya Bung Hatta bisa saja, tapi ini gendeng-gendengan, ini gendeng sabun. Jadi ulama NU mengakui Habib yang sokeh, yang ada hubungannya dengan Nabi, nama gelarannya adalah Sayyid dan Syarif. Ini ada kelompok yang mengaku keturunan Nabi juga dari warga yang berbeda, bani yang berbeda. Jadi memang beda antara Syarif, Sayyid, Habib. Jadi kalau Syarif dan Said itu memang keturunan Nabi, bisa dites DNA secara kesehatan. Ya kalau Habib ini masih dipertanyakan, dalam tanda petik masih dipertanyakan, karena dari telusuran penelitian ini bisa dengan penelitian perpustakaan, dari data-data semuanya untuk menyusun tesa, antitesa, sampai sintesa itu kan diawali dengan pendapat dulu, baru kemudian mencari bentuk-bentuk teorinya. Nah itu ada searching kebudayaan, searching perpustakaan, dan itu dibenarkan dalam bentuk penelitian. Sesudah penelitian ini kok kemudian masih menimbulkan gonjang-ganjing karena berkaitan dengan khasanah buku yang diteliti, diterbitkan sebelum klaim sebagai duluan Nabi itu ada, dan klaim sesudah duluan Nabi itu ada, tidak cocok, tidak serucuk. Yang merasa keturunan Nabi merasa punya bukunya, yang tidak merasa menganggap tidak keturunan Nabi tidak punya juga bukunya. Nah maka jalan tengah berdasarkan Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul iman darajat, berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga mengatakan begitu tentang ilmu. Meskipun ini mursal, talabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin, ada lagi utubul ilma walau bisin, man abada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man abada akhiratika fa'alaihi bil ilmi, wa man abdahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka kedudukan ilmu itu menjadi sentral. Bahkan Allah tidak mengingat derajat seseorang kecuali dengan ilmu. Ya. Tapi di atas ilmu, akhlak. Karena yang namanya iblis itu ilmunya tinggi, tapi tidak memiliki akhlak. Nah, akhlak itu pada Rasulullah. Maka boleh saja kita tidak akan membeda-bedakan anak keturunan petani, anak keturunan petambak, anak orang miskin, anak orang yang pinggir hutan. Kalau dia berilmu, kita akan hargai.
Tapi dia mengaku anaknya presiden sekalipun, anaknya jenderal sekalipun, anaknya Rasulullah, kok majid kok gendeng mangan sabun? Ya nggak mungkin lah Rasulullah kemudian ada keturunannya gendeng mangan sabun. Wong Rasulullah itu Nabi Musa itu pinter-pinter Nabi, kalah ilmunya sama Rasulullah. Tapi bukan Rasulullah ditunjuk sebagai penjabar dan penanam sekaligus melambangkan ilmu, itu bukan. Di atas ilmu itu karena ada akhlak, maka berlakulah inamal itu samimah maka limal akhlak. Karena iblis itu juga ilmunya tinggi. Ya, maka orang yang ngandalkan ilmu tanpa kaitannya dengan akhlak barangkali masih sepelataran dengan iblis gitu loh. Cara tengahnya gini itu. Nah, oleh sebab itu, coba tolong yang hafid, yang kiai Jawa kembali ke pesantren, kembali membuka kitab taklim ta'lim. Ya, perlu itu. Kadang-kali karena terlalu lama berkelana, agak sedikit melupakan. Coba kembali kepada taklim ta'lim, bahwa Imam Ghazali juga membahas juga tabul ilmu. Jadi orang yang memiliki ilmu atau sedang mencari ilmu, di antaranya syaratnya perilaku adalah selalu tawadhu. Kedua, orang yang mencari ilmu tawadhu, kemudian puasa, kemudian perangainya menyenangkan dan pandangannya meneduhkan, karena dia itu bukan penghukum, dia itu pengajak, dia itu pengejek. Ya kalau berdakwah nama kok sambil ngejek, itu bukan dia, itu bukan perilaku ulama. Baik kiai atau habib yang senangannya mengejek, itu bukan perilaku ulama, itu perilaku setan. Jadi siapapun, nggak peduli habib sumber langit, kalau dia perilakunya suka mengejek, menggolimi, maka itu adalah perbuatan setan dan iblis yang hasilnya belum rampung itu. Dia masih harusnya tolak dulu, belajar dulu. Nah, prasyarat untuk menempa ilmu itu al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, pasti akan mendatangkan penerangan, mendatangkan hati ini jadi gembira. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fakuluri, anta iksiru, fakuluri, anta misbahku subuh. Jadi ilmu itu sekurang-kurangnya, karena ilmu nurun, ilmu adalah nur, maka sekurang-kurangnya akan menerangi hati pemilik ilmu. Kalau hatinya terang, melihat Allah itu jelas. Ya kalau jelas melihat Allah, nggak mungkin ada waktu dan kesempatan untuk melihat selain Allah, saking indahnya Allah. Ya kalau saking indahnya Allah, nggak mungkin bertutur kata tidak lemah lembut dan menyelamatkan hati makhluk yang dibuat oleh Allah, karena khawatir takut menyakiti pembuatnya. Sehingga tidak mungkin seorang ulama yang sudah hatinya misbah khusyuk itu kemudian memaki-maki, berkata kasar, bahkan apalagi nendang, mukul. Enggak. Guru saya itu kalau didatangi tamu siapa saja tidak pilih kasih. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia ambil air itu, kemudian hidungnya dikasih minyak wangi, tangannya kasih minyak wangi. Yang datang nelayan, baunya ikan, baunya apa, nggak peduli. Karena ketika salaman, dia berbau minyak wanginya. Dan sekarang kan enggak. Masa salaman aja sampai cium kaki? Nggak ada tuh, tradisi Rasul nggak ada. Nah kalau orang yang mengaku anak cucunya Rasul, kemudian membiarkan mencium kaki, ini nggak benar. Sujud itu hanya kepada Allah. Kepada ibunya aja banyak ulama yang tidak menyetujui atau membolehkan. Meskipun ridha Allah wa fi ridha walidain, sutullah wa fi sutul walidain. Meskipun ayatnya juga jelas bahwa wasyarnal insana bi walidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskuri wali-wali dalika ilayal masih. Jadi sujudnya kepada orang
tua, ayah atau ibu, dianggap oleh Allah sebagai rasa syukur, dan itu sama dengan Allah. Itu aja masih ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Ini bukan siapa-siapa. Terkenal sebagai orang yang berilmu juga tidak. Ngajinya di mana? Punya pondoknya apa? Sejak kapan? Belum tasbih semuanya. Yuk jangan. Ini yang mengakibatkan persoalan. Jadi geger terus. Sementara pemain politik memanfaatkan. Sementara Habib Lutfi jadi penasihatnya Mas Prabowo, penasihatnya Gibran. Lagi GNU justru ada sesuatu yang belum selesai tentang Habib Lutfi ini. Asal kamu pasti insya Allah orang NU enggak gampang ngawur-ngawuran enggak. Sabar, NU itu jejak sikile itu, mas kakinya masih dipakai ngaleh. Diketok dulu, ini diketok masih ngalah, jangan gitu toh. Gusti Allah yang nyawis saya aja, bapak saya, ibu saya yang ngasih makan saya aja, nggak pernah diketok gitu ngalah. Alih. Tapi kalau sudah 3 kali, jangan tanya. Orang Jawa itu, Indonesia meninggal di Pulau Jawa itu, orang harus tahu separuh negaranya adalah gunung berapi. Artinya ini mempengaruhi psikologi rakyat Indonesia. Jadi mudah terbakar dengan panas. Untung terbelah dalam pulau-pulau. Jadi masih ada air. Gampang diredam. Ada panasnya. Tapi kalau apinya sudah membara, airnya sudah nggak ada, ngamuk sih. Ya kalau ngamuk, Habib itu bisa disembelih itu. Jangan dihapus saya ngomong Habib yang Topol tidak ada keturunan dengan Nabi itu bisa disembelih itu. Ya. Jangan lupa loh. Bapak saya itu kan nyembelih PKI dulu. Karena kakak saya kiai semua itu baik di Jawa Timur. Yang nyembelih PKI itu Banser dulu tuh. Meskipun PKI-nya ketika mau disembelih bilang Allahu Akbar tetap sembelih. Urusan Allahu Akbar urusan dia dengan Allah, tapi urusan PKI karena melanggar konstitusi urusan negara berlaku hukum negara gitu. Jadi Habib ini jangan seolah. Kalau saya mengatakan agak kasar, janganlah. Kamu ini siapa? Nggak ada sejarahnya. Habib itu jago perang nggak ada. Negaranya perang aja nggak pernah menang kok. Negaramu itu sampai hancur kayak gini. Negara Arab yang hebat diperjuangkan oleh kemenangan perang salib oleh Salahuddin Ayyubi, yang menerkenalkan selawat Badar, yang menerkenalkan selawat berjanji, yang menerkenalkan selawat Burda. Sayyidina pengarang, pemenang, pahlawan Salahuddin Ayyubi aja tidak kamu hormat. Ketika keluarga Rasul sekian ribu dihabiskan anak-anak cucunya dalam perang Karbala dibunuh semua. Kamu enggak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kamu karena mendapatkan keuntungan dengan klaim keluarga Nabi, kamu mendapatkan rezeki. Tapi ingat loh, Nabi pernah mengatakan berdoa agar keluarganya itu dalam pas-pasan, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Nah kalau kalian kemudian bermoya-moya, berharta benda, berkaya-kaya, nuruti siapa? Nah aku dengar tapi tidak yang ikuti datuk neneknya, moyangnya. Dan bagaimana ini kan sama dengan bakar sate di Solo, panggannya di sini. Bisa matang apa enggak? Tidak matang. Ingat loh. Satu hal lagi, kenapa ini ribut tiba-tiba? Itu karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Oleh sebab itu saya mengatakan Mendagri, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Kapolri harus tegas. PGN siap, pendekar darah Garuda Jatmi juga siap di belakang. Patriot Garuda Nusantara saya sebagai senopatinya siap. Kalau misalnya TNI nanti dikatakan melanggar HAM karena memukul atau apa kepada mereka yang kurang ajar dan kemudian suka mendiskreditkan pemerintah, mendukung pemerintah,
bikin keonaran, bagian siap berada di depan. Tanpa berbayar, udah lama yang membayarkan FPI saya. Lalu diakomodir oleh presiden. Presiden kupingnya mendengar omongan rakyatnya. Maka sekali lagi saya minta Bapak Presiden tolong turun. Mengatasi persoalan ini nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Dunia sudah merasakan betapa hasil pengetahuan itu demikian. Maka kalau melihat siapa dia, jangan melihat jari ini, apalagi jaraknya sudah 1600 tahun. Ada yang fase. Jadi Rasulullah berpuasa terakhir seperti ini nih, saya contohkan. Rasulullah pernah sudah puasa terakhir. Dianggapnya ini puasa terakhir. Tapi ternyata setelah asar ada orang Badui datang tergopoh-gopoh kepada Rasul dan mengatakan saya melihat hilal. Rasulullah membatalkan puasa kok. Gitu loh. Ini sama. Bertahun-tahun mengaku klaim anak keturunan Nabi. Iya kan? Terus ada dia muda yang pintar dan terlebih barangkali dia sholat tahajud atau berapa atau wiridan beribu-ribu wiridan diusik oleh pangeran, mempunyai perbendaharaan kita buka-buka, mulai ketemu menghasilkan satu fakta. Ya harusnya seperti Rasulullah menerima kabar, meskipun itu orang Badui loh itu. Jadi ada kalau menerima sesuatu yang harus cek and recheck. Ini tabayunnya, dia tabayun kok dengan meskipun tabayun dengan orang Badui. Nah ini imat ini kan enggak kayak cek. Siapa yang bisa membuat kitab lebih dari 10 jilid bahasa Arab lagi? Jadi jangan dilihat karena masih mudanya. Ketika sekumpulan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman udah tua-tua, saya kira paling muda. Tapi kedudukan ilmu melebihi sahabat yang lain. Ya ilmunya yang dihargai, apalagi moralnya baik dan dia tersambung sanadnya kepada Wali Songo. Tidak usah keturunan Nabi lah, tersambung ke Wali Songo. Ya Wali Songo itu kan pelopor dakwah Islam dunia yang paling berhasil. Negara mana yang dicapai oleh orang-orang Arab atau orang-orang Yaman bisa berhasil kayak Indonesia? Tidak ada. Jangan kemudian bapak moyangnya, nenek moyangnya datang abad ke-18, abad ke-14 saja kita sudah punya raja Islam, kerajaan Islam, terus ini mengaku bahwa dakwatul Islam. Kalau dijaga nenek moyangnya, kalian masih indah pohon, wah ini keterlaluan. Gitu. Ya. Jadi supaya benar, maka ada political will government, mau presiden, mau menteri kesehatan, mau kapolri, mau mendagri, Menko Polhukam harus bekerja sama dengan Menteri Agama. Jadi sampai memunculkan surat keputusan bersama 6 menteri lah sekali-kali bikin rekor. Surat keputusan bersama 7 menteri, termasuk Menteri Agama, gitu ya. Kemudian karena ini persoalannya adalah kesehatan, genetika, maka harus lewat ilmu kesehatan. Jangan katakan hari ini tes DNA kalau goblok gitu. Ada orang yang ngomong begitu, ini goblok sekali ini. Cuma terlalu terdoktrin dengan kejutan. Ya kalau kesehatan menyangkut ilmu kromosom, ada sel ini mengandung atom itu ada proton, ada neutron, ada semua masing-masing. Ketika kemudian bersama terpatu oleh Allah sedemikian hebatnya, Allah itu rigidnya sedemikian hebat sekali. Allah itu sampai mengendus karena menjaga kemurnian keturunan Nabi dan Rasulnya, maka genetika sejak Nabi Ibrahim itu akan memiliki merek yang sama. Jadi kalau Nabi Ibrahim genetika yang ini, maka menurun ke Ismail ini, menurun ke Ishak begini,
menurun ke Yahudi begini, menurun ke Inggris. Ya kalau orang Arab ini yang di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi, genetikanya aja turun bangsa Arabnya saja tidak. Kalau keturunan Nabi, ini Nabi apa? Nabi Tongkosot apa bagaimana? Iya, jadi ada, saya pernah ngaji di Israel di Madura. Al-khaya'in minal iman, dia malu. Dan kamu, cek kamu dikasih Allah, itu iman, tak kita sedikit. Nah, kamu tidak punya malu, mekwain sebagai keturunan Nabi. Pantas enggak kelakuanmu itu, ilmumu itu, omonganmu itu, ketemuanmu sendiri, sekolah di darahmu. Coba dilihat, dicokmu lihat kaca yang di belakang itu, biar tahu. Jadi, apa enggak? Takut kamu mengambil nasab Nabi, tapi bukan. Nabi loh. Nabi anak Jokowi itu masih bisa barangkali anak Pak Harto bisa. Jadi ini sudah menungso yang disempurnakan oleh Allah. Yang paling paripurna itu Rasulullah Muhammad SAW. Masalahnya Habib itu panggilan Allah kepada Nabi. Artinya kasih Allah sebagai padanan dari Qalilullah gitu loh. Panggilan kepada Ibrahim Qalilullah. Ya, Nabi Isa aja tidak bergelar Qalilullah. Nabi Ismail tidak dipanggil Qalilullah. Masa ini Nabi Muhammad bergelar Qalilullah, bergelar Habibullah. Saya berarti bahwa Fatimah tidak bergelar ke Habibullah. Anak cucunya tidak bergelar Habibullah. Sayyidina Hasan Mabsen. Ya kan? Ya kok ini orang-orang tiba-tiba bergelar Habib, tapi itu akhirnya kasih, sayang. Jadi kalau saya memanggil Kiai Nawawi, ya Bibi, itu artinya saya sayang sama kamu sebagai saudara, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai santri. Ya kalau salah ucap, ya Habibi, memangnya kita homosak apa? Laki-laki mengundang laki-laki sayang. Nah ini perlu diketahui nih orang-orang. Habibi, panggilan Habibi itu ditujukan bapaknya orang Laksana kepada anak, kepada istri. Seorang ibu kepada istri, seorang ibu kepada anak, kepada suami, kepada saudara, ya Habibi. Bukan sembarangan ya Habib. Kalian ini apa nggak takut? Umat Nabi Lut itu dilaknat oleh Allah karena gara-gara perhabiban ini. Jangan sampai Indonesia kemudian jadi dilaknat oleh Allah karena melakukan perlakuan yang sama dengan umatnya Nabi Lut. Berat ini. Oke, membahas Habib ini nggak akan selesai. Sejam 2 jam nggak akan selesai. Nanti akan berjalan terus. Karena sudah bertahun-tahun. Ini kesalahan NU. Waktu itu ulamanya terlalu lembut sehingga tidak mengambil keputusan yang baku. Nah sekarang untuk BNU namanya gampang. Sono sini nggak bisa. Ketika kedua pendapat Anda harus tabayun keduanya dan menentukan tahkim. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Bahwa yang salah tidak boleh menghina yang salah tidak boleh menghina yang benar tidak boleh menghina yang salah, apalagi yang salah. Maka itu persoalan lain. Tapi persoalan keterhubungan dengan Nabi itu penting, itu bukan karena benci. Yang kalian namanya bertanya aja kalau yang di tempat saya nggak bayar kok makan minum tidur nggak bayar dikasih duit lagi, apalagi ada hubungannya. Jadi buat tolong biasa saja, jangan kamu makan dengan menipu. Kalau belum jelas kriteria nasabmu, kamu mengklaim sebagai keluarga Nabi, itu sekurang-kurangnya hukum harta yang kamu peroleh adalah subhat, halal tidak, haram tidak. Ya, saya bukan benci, tetapi ya duduk bareng, jangan lewat video kono gini kono dan semakin rusak, semakin nggak dihargai. Nanti kalau sudah marah lain loh persoalannya. Saya ngomong begini sekaligus memberikan harapan dan himbauan kepada Kapolri. Kapolri jangan pandang ini sepele. Panglima TNI jangan pandang ini sepele. Mendagri jangan pandang ini sepele. Menko Polhukam jangan pandang ini sepele. Menhankam jangan pandang ini sepele. Ini penting. Demikian mengakar. Bapak saya mati karena berjuang. Bapak saya sebagai Panglima mengusir Jenderal Malabi, Jenderal Lesem. Lalu masih
bohongi dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai keluarga Nabi, padahal kedatangannya adalah menjadi anteknya Belanda, menjadi kodinya, menjadi pemimpin agama bikinan Belanda, bahkan memanfaatkan pertempuran kemerdekaan adalah yang dikatakan sebagai jihad itu adalah haram. Ini kan kebalik-balik. Saya patriot, saya cinta tanah air, saya bela Indonesia ini dengan nyawa saya. Bahkan sekarang sudah saya wakafkan nyawa saya. Saya pengen mati, bukan di tempat itu, tapi membela agama, kemurnian keturunan Nabi dan negeri ini Indonesia. Jadi jangan main-main ya. Ini belum semua loh, belum semua.